Halo, kembali lagi di SBP on the Weekend. SBP on the Weekend kali ini akan bersama saya, Raditya Prawira dari Korwil GP, Jakarta Timur. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ketika kami boleh Tuhan berikan kesehatan dan anugerah dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus pada hati kami, agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Inilah doa kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Demikian bacaan Alkitab. Sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan memiliki beberapa anak kandung, memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yatim piatu. Mereka bergumul lama dalam doa, khususnya tentang perasaan dan tanggung jawab dari keputusan tersebut. Mereka akhirnya sepakat bahwa anak kandung dan anak adopsi adalah ahli-ahli waris yang menerima hak, status, dan pengakuan yang sama dan setara. Bacaan hari ini memperlihatkan konsistensi Rasul Paulus memberitakan Injil, khususnya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus memberi wejangan dan mengajar tentang bagaimana tubuh Kristus hendaknya saling merangkul, bukan membedakan. Paulus memuji iman dan kasih mereka. Tetapi, ia juga mengungkap realitas ketidaksetaraan di dalam tubuh jemaat Efesus. Kristen Yahudi di zaman itu merasa superior dan eksklusif, sehingga ada pandangan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah diprioritaskan bagi mereka. Sebaliknya, orang non-Yahudi dianggap warga kelas 2, tidak dianggap setara, berdosa, dan bukan umat pilihan Allah. Paulus lalu menegaskan bahwa warga non-Yahudi adalah juga ahli waris, sama anggota tubuh, dan penerima janji Kristus. Sobat muda, kasih Allah jauh melebihi semua orang tua di dunia. Kita bukan orang Yahudi, tetapi Dia memutuskan kita sebagai penerima warisan, yaitu kasih karunia. Sebagai penerima kasih karunia, kita bersyukur dengan hidup taat dan setia kepada kehendak-Nya. Jangan pernah merasa tidak pantas. Rasul Paulus yang pernah menganiaya jemaat Tuhan pun dipakainya sebagai kebenaran pemerintah firman Tuhan. Ubah pengalaman buruk di masa lalu menjadi kekuatan baru, karena Tuhan Yesus menebus dan memerdekakan kita. Kasih karunia yang kita terima dari Tuhan itu, kita aplikasikan dengan hidup saling mengasihi, saling membangun, dan saling menopang. Rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan bacaan Alkitab yang telah kita dengarkan tadi, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi kalau bukan hanya mereka saja umat-umat pilihan Allah, melainkan ada orang-orang Yahudi yang dapat dipakai Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pun, yang seperti kita tahu sejarahnya bagaimana, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Hal ini mengingatkan kita sebagai kaum muda bahwa Tuhan dapat memakai siapapun untuk menyebarkan firman-Nya di dunia ini, termasuk teman-teman dan saya. Jangan pernah merasa
insecure atau tidak pantas di hadapan Tuhan. Melainkan kita menguatkan hati untuk terus berkesempatan melayaninya dimanapun kita berada. Demikian renungan hari ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan, berkatilah agar kami sebagai penerima kasih karunia melakukan kehendak-Mu dengan berbuat baik kepada sesama. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di SPP OTW minggu depan. Salam. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!